Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semuanya, kita seperti biasa sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah satu balik. Untuk yang pertama, Allah semoga memberikan kita istiqomah di dalam belajar dan juga istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, dan juga mudah-mudahan setiap amaliyah kita menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Ibarakati Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita awali bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih pembahasan tentang membaca al-marfu' ya. Jadi kemarin sudah ini ada eh, jabatan kata atau yang membaca al-marfu. Penyebab kata menjadi marfu itu ada 8. Yang pertama ada fa'il ya, atau eh, subjek atau pelaku terletak setelah fi'il yang maklum atau kata kerja aktif. Kemudian yang kedua ada naibul fa'il. Ya, naibul fa'il ini pengganti fa'il, terletak setelah kata kerja pasif atau terletak setelah fi'il yang majhul. Kemudian ada mubtada. Mubtada ini adalah isim di awal kalimat, ya, atau isim yang diterangkan. Itu mubtada. Kemudian ada khobar mubtada, atau isim yang menerangkan, terletak setelah mubtada. Kemudian ada isim kana. Isim kana itu isim setelah kana dan saudara-saudaranya. Nanti ada pembahasan saudaranya di bawah ya. Kemudian ada khobar ina. Khobar ina itu adalah isim yang terletak setelah isim ina, ya, dari saudara-saudara. Kemudian ada fiil mudhari. Ya, fiil mudhari itu uh, fiil yang kata kerja yang menunjukkan lampau. Nah, ini fiil mudhari yang tidak dahulu huruf nasab atau huruf jazm. Maka hukum asal fiil mudhari itu marfu. Ya, harokatnya domah terakhir, yadhadu, yaktubu dan sebagainya. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan tentang tawabi. Ya. Jadi tawabi itu ada di majrur, ada juga di marfu. Sama prosesnya. Tawabi itu ada 4. Ada naat, kemudian ada atof, kemudian ada badal, ada taukid. Gitu. Ya. Nah, contoh misalkan di naat ini, ya, atau sifat, ya, bisa dikatakan juga penjelas. Gitu. Contoh misalnya ja'a rajulun solihun. Ya, telah datang seorang laki-laki yang soleh. Nah, di sini eh, belum diinikan ya. Kalau misalkan rojulun, dia ini marfu. Penyebabnya apa, Pak Den? Ja'a rojulun, ya, telah datang. Rojulun itu laki-laki. Berarti posisinya dia sebagai apa rojulun? Nah, fa'il, ya. Ini fi'il ja'a.
Kemudian rojulun dia fa'il. Maka rojulun ini dia marfu. Ya, begitu. Jadi ini marfu penyebabnya dia sebagai fa'il. Nah, kemudian solihun. Dia juga marfu. Ya, penyebabnya apa? Naat, sifat. Nakiroh, nakiroh. Jadi naat itu secara tulisannya nakiroh, nakiroh atau ma'rifah, ma'rifah. Gitu ya. Itu apa namanya terkait dengan naat itu. Ja'a rojulun solihun. Solihun dia naat. Ya, naat kepada siapa? Kepada rojulun. Ya, ini satu. Nah, kemudian berikutnya atof sama. Jadi atof itu penyambung dengan huruf seperti waw, fa atau au. Contoh masih Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid telah datang Zaid dan Amr. Ja'a Zaidun, Zaidun dia marfu. Penyebabnya karena dia sebagai fa'il. Kenapa dikatakan fa'il terletak setelah fi'il? Ja'a yang maklum, kata kerja aktif. Ya, kemudian Amrun dia juga marfu. Penyebabnya apa? Ada waw atau ya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga eh, badal tawab itu adalah badal sama pengganti. Ya. Contoh ini misalnya Ja'a akhuka Zaidun. Telah datang saudaramu Zaid. Ya. Nah, akhuka dia marfu. Ya. Karena dia sebagai fa'il. Ja'a ahuka telah datang saudara. Ya, ini dua kata ya. Katanya aku saudara. Ya, jadi aku. Nah, aku ini dia sebagai fa'il saudara. Ya. Kemudian Zaidun dia juga marfu karena sebagai badal. Jadi ahuka dengan Zaidun ini orang yang sama. Jadi nanti kalau tanda badal itu ketika dihilangkan salah satu maknanya tidak berubah. Gitu. Ya, ketika dihilangkan saudaramunya Zaidan telah datang Zaidun. Ya, jadi, hmm? Kalau majrur mah di sini harus ada tanda majrur akhi. Ini marfu aku. Nanti kalau mansub akho nanti. Nah, gitu. Maka tergantung dia posisinya sebagai apa. Nah, di sini dia marfu. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Aku. Kalau majrurnya akhi gitu. Nah, Zaidun dia sebagai badal dari aku. Maka dia sama-sama marfu. Zaidun, aku ke Zaidun. Ya, gitu. Karena orang yang sama. Nah, Zaid sebagai badal dari akhuka. Nah, itu yang ketiga adalah badal. Yang keempat adalah taukid sama. Kalau taukid itu penegasan dari kalimat yang asalnya belum jelas. Ya, contoh, Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Ya, Zaid ini dia marfu sebagai apa? Fa'il. Nafsuhu sendiri. Ya, jadi dia datangnya sendiri. Kalau diterjemahkan Arabnya dirinya. Begitu. Maka nafsu ini dia sebagai taukid untuk memperjelaskan berapa dengan siapa datangnya sendiri. Gitu. Telah datang Zaid sendiri. Maka sendiri ini kata nafsu ini dia marfu karena dia sebagai taukid. Jadi kalau taukid itu penyempurna dari kata yang dikatakan belum sempurna untuk menjawab pertanyaan ya gitu. Nah, ini terkait dengan apa namanya majrur, penyebab majrur. Jadi penyebab majrur itu ada 8 ya. Hah? Penyebab marfu ya. Salah benar. Itu dikoreksi ya. Kadang-kadang kalau lihat rekamannya suka salah kata.
Jadi penyebab marfu itu ada delapan. Satu fa'il, dua naibul fa'il, tiga mubtada, empat khobar mubtada, lima isim kana, enam khobar ina, tujuh fi'il mudhari, delapan tawab. Kalau penyebab majrur, satu diawali huruf jar atau huruf qasam, kedua karena idofah, ya, yang ketiga apa? Yang ketiga tawabi sama. Jadi ada tiga jawab tanda majrur mah gampang. Gitu. Nah, itu berkenaan dengan apa namanya tanda majrur, penyebab majrur. Nah, sekarang masuk ke tanda tanda marfu, maaf. Tadi tanda marfu, sekarang ke penyebab marfu, sekarang ke tanda marfu. Jadi ada penyebab marfu, ada tanda marfu. Ada penyebab majrur, ada tanda majrur. Penyebab majrur ada tiga, tanda majrur juga ada tiga. Tanda majrur yang pertama adalah kasroh, yang kedua fathah, yang ketiga ya, itu tanda majrur. Nah, sekarang kalau tanda majrur marfu itu ada empat. Satu doma, dua wawu, tiga alif, empat nun. Itu tanda baca marfu. Ya, ini prosesnya sama seperti yang di majrur kemarin. Ya, pertama misalnya domah, ya, domah ini menjadi tanda bagi ropa atau bagi marfu pada empat tempat. Jadi domah itu ada di empat tempat. Satu di isi mufrad, dua di jama taksir, tiga di jama mu'anats salim, empat di fiil mudhari. Ya, fiil mudhari. Nah, sekarang kita sambil mengingat nih. Berarti isi mufrad tanda majrurnya dengan domah. Kalau tanda marfunya dengan domah, mohon maaf. Kalau tanda majrurnya dengan apa? Isi mufrad. Kita bolak-balik. Jadi kasroh. Jadi setiap isi mufrad ketika dia marfu berarti tandanya dengan domah. Kalau majrur tandanya dengan kasroh. Oh, gitu. Kemudian jama taksir. Eh, tanda marfunya dengan domah, tanda majrurnya kasroh. Nah, sama ini dua. Ya. Kemudian kalau jama muannats salim. Jama muannats salim tanda marfunya dengan domah. Kalau tanda majrurnya dengan apa? Masih ingat gak? Yang masih ingat gak teman-teman? Muannats salim. Tanda majrurnya bukan? Ah, dengan apa? Sampai menghafal. Jama muannats salim. Domah mah marfu. Kalau majrur, yang banyak. Muannats salim. Iya, bener kasroh sama. Cek coba aja. Cek tanda kasroh. Biar kita sambil menghafal ya. Penyebab majrur adalah tanda majrur. Nah, ada dicek tanda majrurnya. Bukan tanwin. Kasroh sama. Ya, kasroh sama. Jadi ada tiga tuh sama tuh. Jadi isim mufrad, jama taksir, jama muannats salim. Marfunya dengan domah, majrunya dengan kasroh. Tiga gitu udah sama ya. Jadi supaya nanti kita ini ada maju dengan kasroh. Nah, mana tadi tuh? Ini udah Pak yang biasa. Nah, ini ya. Jadi pertama, ya kita akan urai sekarang. Pertama contoh misalkan. Jadi domah, jadi tanda baca majur itu ada empat. Satu domah, dua wawu, alif dan nun. Sekarang kita bahas domah dulu. Domah itu adanya yang pertama tadi di isim mufrad. Contoh,
Al baitu, ya. Al baitu jamilun, ya. Sekarang cross check nih. Boleh yang online aja lah. Ini nggak ada. Nah, oke. Al baitu yang online sambil kita menghafal ya. T alfi. Al baitu posisinya ini marfu atau majrur? Al baitu. Marfu. Marfu penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Em, Mubtada Iya atau betul. Dia atau penyebab sebagai penyebab marfu'nya dia sebagai mubtada. Ya. Apa itu mubtada? Isim di awal kalimat atau isim yang diterangkan. Ya. Nah, al baitu ini marfu. Penyebabnya apa? Dia sebagai mubtada. Tanda marfunya apa? Domah. Kenapa? Karena isim mufrad. Nah, begitu. Jadi rinciannya begitu. Ya, jadi alba itu dia marfu penyebabnya karena dia sebagai mubtada. Tanda marfunya domah karena dia sebagai isim mufrad. Ya, alba itu. Kemudian berikutnya jamilun. Ya, siapa yang online? Jamilun. Boleh nih, Bu Isum. Jamilun. Dia ini marfu atau majro jamilun? marfu. Penyebabnya apa? Khobarnya. Iya, dia sebagai khobar mubtada. Ya, jadi yang ini menerangkan dari baitun. Ini jamilun dia marfu. Penyebabnya karena sebagai khobar mubtada. Tanda marfunya apa? Doma. Kenapa? Karena isim mufrad. Gitu. Ya, itu. Jadi sebagai isim mufrad. Ya. Nah, berarti kita harus mendeteksi. Nah, kita kan nyambung. Ini isim mufrad. Ya. Kenapa ini kita bisa mengatakan isim mufrad? Badan masih ingat? Tidak ada tanda jamak dan tidak ada tanda musana. Tanda jamak berarti ada tiga, ada misalkan kalau jamak mudzakkar salim ayat ya nun atau wa nun, atau kalau isim musana alif nun atau ya nun. Ya, kalau jamak taksir nanti dengan artinya. Itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi al baitu dia marfu kedudukannya. Kenapa penyebabnya marfu? Karena dia sebagai mubtada. Tanda marfunya apa? Doma. Karena isim mufrad. Jamilun, dia juga marfu. Apa penyebabnya? Karena sebagai khobar mubtada. Ya, tanda marfunya doma karena sebagai isim mufrad juga sama. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi pasangannya, mubtada dan khobar mubtada itu nakiroh ma'rifah, Pak Den. Harus ini ya nanti al-badu zamilun rumah itu bagus. Bahkan ya. Nah, kemudian berikutnya tanda makdomah, tanda marfu domah itu di jamak taksir. Contoh, ini nyambung ya. Dari ja'al kutubu. Ini kutubu itu buku-buku. Dari kutubun asalnya. Kalau ada al jadi al kutubu. Ja'al kutubu ilal maktabi. Oke. Nah, al kutubu dia posisinya marfu atau majrur. Yang online udah langsung tadi Bu Al, Ibu Yusum. Bu Mustiko, Al-Kutubu, dia marfu atau majrur? Dari Ja'atat itu ya? Kan iya betul dari Ja'a. Ah, Jadi dari Ja'a ini. il fa'il.
Iya, marfu. Penyebabnya apa? Al-kutubu jamak taksir. Kitab, kitab, Ya, bukan. buku-buku. Ya, itu jamak taksir betul. Penyebab marfu. Fa'il, fa'il. Ya, betul. Fa'il ya. Jadi dia sebagai fa'il atau pelaku. Jadi al-kutubu ini dia marfu. Apa penyebabnya? Karena dia sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena setelah terletak setelah fi'il. Begitu bahasa. Nah, al-kutubu ini marfu karena penyebabnya sebagai fa'il, tanda marfunya adalah doma. Kenapa? Karena isim mufrad. Karena jamah taksir. Kutubu buku-buku itu sama. Ya, karena jamah taksir. Ya, kemudian ilal maktabi. Nah, al-maktabi berikutnya nih siapa nih? Al-maktabi bisa udah Umus Bu Ai. Al-maktabi dia posisinya majrur atau marfu maktabi. Maktabah. Bu Ai ada Al-maktabi. Ada marfu atau majrur? majrur. Majrur. Majrur ya. Ya, majrur. Penyebabnya apa? Penyebabnya sih ilah huruf jar. Iya, diawali huruf jar. Ya. Ini Ya, al-maktabi ini dia majrur. Penyebabnya apa? Diawali huruf jar. Ilah huruf jarnya. Ya, jadi penyebab majrur itu kan ada tiga. Satu, diawali huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua karena mudhof ilaih. Yang ketiga tawabi. ilah. Nah, jadi al-maktabi dia majrur. Pembahasannya kemarin. Penyebabnya apa? Karena diawali huruf jar. Tanda majrurnya apa? Kasro. Kenapa? Karena isim mufrad. Ya, di isim perpustakaan. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, contoh yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamak mu'anas salim. Ya, jamak mu'anas salim. Contoh, hadaratil muslimatu fil masjid. Ya, hadarat ini asalnya hadarat ya. Aslinya taknya sukun, hadarat. Ada tambahan kasroh di tak untuk memudahkan cara bacanya. Asalnya hadarat al muslimat, hadaratil muslimatu. Ya, al muslimatu. Ya, dia posisinya bentar, yang belum nih. Belajar nggak apa-apa. Ini Sukabumi Madinah siapa ya? Sukabumi Kota. Oke, Bu Bunia sambil ngasih tahu yang lain aja Bunia. Al muslimah tuh majrur atau marfu? Marfu Ustadz. Penyebabnya? Dia fa'il. Iya, sebagai fa'il ya. Dia al muslimatu dia ini marfu. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il terletak setelah fi'il hadar ya hadir ya. Tanda marfunya apa? Domah. Kenapa? Karena jama mu'anas salim. Apa yang menandakan ini jama mu'anas salim? Cirinya. Badan apa cirinya? Diakhiri alif ta. Ya, jama mu'anas salim. Begitu. Ya. Siapa nama? Oke, sekarang berikutnya ini. Fil Masjidi. Sukabumi Madinah. Boleh Sukabumi Madinah ya. Tahu namanya Sukabumi Madinah. Sukabumi Madinah. Ini Masjidi ini marfu atau majrur?
Tes. Oh, belum aktif ternyata. Paden aja, Paden. Al-Masidi. Marfu atau majrur? Majrur. Penyebabnya apa? Arah huruf jar ya. Tanda majrurnya kasroh karena isim mufrad. Nah, ini yang yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, doma itu adanya di fiil mudore yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Nah, ini ya. Syaratnya asli fiil mudore begitu. Ya, asli fiil mudore. Ya, contoh, yaftahul muallimul kitab. Nah, yaftahu ya membuka artinya. Ya, sedang atau akan membuka. Guru sedang membuka buku. Yaftahul. Nah, ya. Oke. Paden, yaftahu marfu atau majrur? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ada huruf kemudaraan. Penyebabnya fiil mudore yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Ya, kalau ditanya apa ciri fiil mudore, baru itu diawali huruf mudoroah. Ya, ya, yaftahu. Ya, jadi ini mah double ininya ya. Sebagai fiil mudore dan tanda domahnya, tanda marpunya doma. Kenapa? Karena sebagai fiil mudore sama-sama fiil mudore. Ya. Kemudian berikutnya al-muallimu. Nah, al-muallimu ini marfu atau majrur? Al-muallimu. Al-muallimu majrur atau marfu? Oh, nah, nih online nih. Marfu atau majrur? Balik lagi ke Walfi. Al-muallimu majrur atau marfu? Iya. Al-muallimu. Marfu. Penyebabnya apa? Marfu. Fa'il. Fa'il. Ya. Oke. Terus Bu Alfi, kalau Alkitabah ini majrur atau marfu? Itu mansub. Oh iya, mansub. Nanti udah mantap ini ya. Jadi ini pertanyaannya majrur atau marfu, jawabannya mansub. Ya. Jadi ini belum kita pelajari sebenarnya. Jadi Alkitabah ini dia sebagai mansub ya. Karena dia sebagai apa? Padahal sebagai apa ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Apa itu apa ya. Nah, udah pada mantap nih online ya. Udah pada jauh-jauh nih pada dia harus ngejar. Nah, ini yang pertama ya. Jadi eh tanda marfudoma itu ada di empat tempat. Satu isim mufrad, dua jamak taksir, tiga jamak muannas salim, dan empat fiil mudhore yang tidak dimasuki huruf nasab atau huruf jazm. Ya. Nah, sekarang wawu tanda marfu yang kedua itu wawu. Nah, wawu menjadi tanda bagi rofa atau marfu pada dua tempat. Kalau domah mah empat tempat, kalau wawu mah di dua tempat. Satu di jama mudzakkar salim. Ya. Ya, satu di jama mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang kedua di isim khomsah. Ya. Jadi wawu itu ada di jama mudzakkar salim dan di isim khomsah. Contoh ini yang digaris ya. Ya'malut tullabuna fil madrasati. Para murid bekerja di sekolah. Ya, at-tulabuna dia marfu. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Sebagai apa, Den? Fa'il, betul. Sebagai fa'il. Jadi dia marfu. Jadi at-tulabuna dia marfu. Penyebabnya apa? Sebagai fa'il. Kenapa? Terletak setelah fi'il.
Ya, fi'il yang maklum. Nah, tanda marfunya apa? Wow, gitu. Karena zama mudakar salim. Padahal kalau ya malu ini marfu bukan? Marfu. Kenapa? Karena apa? Karena ah ada karena dia sebagai fiil mudore yang tidak diawali huruf nasab atau huruf jazm. Jadi ketika ada fiil mudore tidak ada huruf nasab huruf jazm berarti domahkan huruf terakhirnya. Ya. Nah, itu ya. Kalau film madrasati ini marfu atau majrur? Majrur ini ya. Insyaallah. Gampang ya. Kayaknya sudah gampang itu. Gampang sekarang ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau eh ini nih. Kalau atulabuna ini kan marfu. Kalau seandainya ini diawali oleh huruf jar jadi apa? Atulabina. Jadi jama mudzakkar salim itu kalau marfunya at-tulabuna, kalau majrunya at-tulabina. Kalau marfunya muslimuna, kalau majrurnya muslimina. Begitu. Ya, dua begitu. Nah, ini yang kedua jama mudzakkar salim. Dan yang kedua, waw itu menjadi tanda pada isim khamsah. Masih ingat isim khamsah itu apa? Isim yang lima. Satu, abuka, ahuka, hamuka, fuka, zuka. Nah, itu ada di atas ya. Contoh, Ja'a Abu Zaidin. Ayah Zaid datang. Ja'a Abu Zaidin. Abu, Insya Allah. Ini lupa ini. Gak ngecek ini. Teman-teman nanti yang online ya, kalau tiba-tiba putus, masuk lagi. Ini gak ke kontrol ini lupa. Padahal kemarin sudah ini. Jumproknya habis. Jadi kalau nanti tiba-tiba putus, masuk lagi aja ya. Cuma ini teh rekamannya suka tidak komplit kalau gini deh. Nah, jadi Ja'a Abu. Nah, Abu ya. Oke, cerek nggak apa-apa. Yang masih belajar. Ini Bu Penti nggak ada ya latihannya, latihan. So, oke. Bu Ayi, nah Bu Ayi aja lah, biar mantap nih. Abu, dia posisinya marfu atau majrur? Abu marfu. Marfu. Penyebabnya apa? Penyebabnya Sebagai sebagai Ja'a Abu yang datang. fa'il. Fa'il ya. Fa'il. Sebagai Abu Fa'il ya. Jadi Ja'a Abu Zaidin. Nah, sebenarnya kan kalau kalau satu paket Abu Zaidin ini paket, teman kalau setelah tulisan dipecah. Abu dia marfu karena sebagai fa'il. Ya. Tanda marfunya wow karena sebagai Wow. karena isim khamsah. Isim khamsah. Ya. Nih Bu Ayi kalau dia posisinya misalnya seandainya si Abu ini diawali huruf jer berarti jadi apa? Abu sebagai Kalau misalkan si Abu ini diawali huruf jer, abi. ya jadi Abi. Jadi min Abi atau ila Abi gitu. Ya. Ini kalau majrurnya dengan ya. Nah, sekarang Bu Mustiko, Zaidin, Marapu bukan. Bukan. Apa tuh? Majrur. Bukan.
Jer, Penyebabnya apa? Madru. Mudhof ilaih. Mudah pilih pada ya. Zaidin. Ya, Abu Zaidin. Jadi ini mudah pilih. Ya, gitu. Jadi Abu dia marfu, penyebabnya dia sebagai fa'il. Za tanda marfunya waw karena sebagai isim khamsah. Zaidin dia majrur, penyebabnya apa? Karena mudhof ilaih. Tanda majrurnya kasroh karena sebagai isim mufrad. Nah, ini tanda eh, marfu yang kedua yaitu waw ya. Kemudian ada tanda marfu yang ketiga yaitu alif. Ya, tanda marfu yang ketiga itu adalah alif. Nah, alif menjadi tanda rofa atau marfu pada isim musana. Nah, ini cuma satu alif mah. Adanya di isim musana. Isim yang bermakna ganda. Ini harus ini ya, kehalangan ini. Coba saya geser biar mana larinya. Nah, ini al-muallimani fil fasli. Ya. Nah, oke. Ini harga ini. Ini mah harus pada den. Al-muallimani. Marfu atau majrur? Penyebabnya apa? Apa jawabnya? Al-muallimani fil fasli. Apa penyebabnya? Oh, harus dibantu yang online. Oke. Bu Isum. Oke, Bu Isum. Al-muallimani. Penyebabnya apa nih dia marfu? Hmm. Mubtada bukan Ustaz. Ya, masuk mubtada juga Bu. Bisa. Bisa mubtada ya. Al-mualliman. Isim di awal kalimat Valerian. Lupa wae. Kejebak. Ya. Al-muallimani ya. Al-mualliman. Ya, dia mubtada. Ya. Al-muallimani dia posisinya marfu. Karena apa? Karena sebagai mubtada. Tanda marfunya apa? Alif. Karena isim musana. Ya. Kalau fil fasli ini nggak mesti dijelaskan. Ini udah tahu semua ya. Ini dia majrur. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini, misalkan Pak Den, ini diawali oleh huruf jar al-mu'aliman ini. Jadi apa? Jadi ilal mu'al mu'al atau majama tuh. Kedua, minal mu'alli. Ya, apa ada. Bantu yang online aja, yang online. Ini ada nama baru nih, ada nama baru Budi. Oh, yang suka kembali nanti Pak Budi. Ya, belum bergabung Pak Budi, Masya Allah biasa. Oke, Bu siapa nih Bu Semuda? Oke, betul ini. Eh Bunia, seandainya ini diawali huruf jar, jadi apa? Al muallima. Itu. Gak jadi Bu, pada dan udah bisa. Jadi al muallimaini, minal muallimaini. Maini ya bahasa.
Jadi kalau jadi isim homsah itu ketika marfu dengan alif, hmm, ketika majrur dengan ya. Nah, ini yang ketiga alif. Jadi eh, tanda majrur itu yang ke satu domah, tadi yang kedua wawu, yang ketiga alif, yang keempat adalah nun. Ya, yang keempat itu adalah nun. Nah, nun menjadi tanda rofa pada fiil khomsah atau fiil yang lima. Ya, fiil yang lima itu apa? Oke. Apa sambil sedikit-sedikit aja. Nah, ini posisinya. Ya, oke. Nah, kalau di modul itu ini enggak atau labunya awal akhir? Awal ya. Ya, ini berarti kursornya yang ngaco nih. Ketika diginikan, oh bener kita. Tadi yang ngaco. Ya, oke. Benar. Oke. Nah, fiil lima dulu kita fiil homsah dulu, fiil yang berjumlah lima. Apa saja, Pak Den? Nah,